Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Intan Kurniawati dari mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan edukasi kesehatan yang bertemakan Mari hidup sehat dengan mengurangi rokokmu. Maka dari itu, saya akan menjelaskan konsep-konsepnya yang meliputi definisi merokok, tipe-tipe perilaku merokok, waktu untuk merokok, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku merokok, jenis rokok, tempat merokok, dan perilaku dalam merokok. Definisi merokok. Merokok merupakan suatu aktivitas membakar gulungan tembakau yang berbentuk rokok ataupun pipa, lalu menghisap asapnya, kemudian menelan atau menghembuskannya keluar melalui mulut atau hidung sehingga dapat juga terhisap oleh orang-orang sekitarnya. Kategori perokok. Kategori perokok berdasarkan jumlah konsumsi rokok harian dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perokok ringan 1-10 batang per hari. 2. Perokok sedang 11-20 batang per hari. 3. Perokok berat lebih dari 20 batang per hari. Tipe-tipe perilaku merokok dibagi menjadi 4 diantaranya yaitu 1. Perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan positif. Tujuannya untuk mendapatkan atau meningkatkan perasaan positif. 2. Perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif. Tujuannya untuk mengurangi perasaan yang kurang menyenangkan, misalnya keadaan cemas dan marah. 3. Perilaku merokok yang adiktif. Individu yang sudah ketergantungan nikotin cenderung menambah dosis rokok yang akan digunakan berikutnya. 4. Perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan. Dalam hal ini, tujuan merokok bukan untuk mengendalikan perasaannya secara langsung, melainkan karena sudah terbiasa. Waktu untuk merokok. Perilaku merokok dipengaruhi oleh keadaan yang dialaminya pada saat itu. Misalnya, ketika sedang berkumpul dengan teman, cuaca yang dingin, setelah dimarahi orang tua, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi perilaku perokok diantaranya faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Faktor dari dalam atau internal diantaranya 1. Faktor kepribadian. Individu mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin melepaskan dari rasa sakit atau kebosanan. 2. Faktor biologis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa nikotin dalam rokok merupakan salah satu bahan kimia yang berperan penting pada ketergantungan merokok. 3. Faktor psikologis. Merokok dapat bermakna untuk meningkatkan konsentrasi, menghalau rasa kantuk, mengakrabkan suasana sehingga timbul rasa persaudaraan. Sehingga bagi individu yang sering bergaul dengan orang lain, perilaku merokok sulit dihindari. 4. Konformitas teman sebaya. Kebutuhan untuk diterima kelompok teman sebaya seringkali membuat remaja berbuat apa saja agar diterima oleh kelompoknya. Semakin tinggi konformitas, maka semakin tinggi perilaku merokok. Selanjutnya, faktor dari luar atau eksternal diantaranya 1. Pengaruh orang tua. Individu perokok adalah individu yang berasal dari keluarga tidak bahagia. Orang tua tidak memperhatikan anak-anaknya dibandingkan dengan individu yang berasal dari lingkungan rumah tangga yang bahagia. Perilaku merokok lebih banyak didapati pada individu yang tinggal dengan orang tua tunggal atau single parent. 2. Pengaruh teman. Berbagai fakta mengungkapkan semakin banyak individu merokok, maka semakin banyak teman-teman individu itu yang merokok. 3. Pengaruh iklan. Melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan gambaran bahwa perokok adalah lambang kejantanan atau glamor, membuat seseorang seringkali terpicu untuk mengikuti perilaku yang ada di iklan tersebut. 4. Faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial berpengaruh terhadap sikap,
kepercayaan, dan perhatian individu pada perokok. Seseorang berperilaku merokok dengan memperhatikan lingkungan sosialnya. Jenis rokok. 1. Rokok berdasarkan bahan pembungkusnya, diantaranya kelobot, rokok yang bahan pembungkusnya berupa kulit jagung, kawung, rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren, sigaret, rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas, cerutu, rokok yang bahan pembungkusnya daun tembakau. 2. Rokok berdasarkan bahan baku atau isi. Di antaranya rokok putih, rokok yang bahan baku hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Rokok kretek, rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, daun cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. Rokok kelimbak, rokok yang bahan baku hanya daun tembakau dan cengkeh dan kemenyan diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. 3. Rokok berdasarkan proses pembuatannya, di antaranya sigaret kretek tangan, yaitu rokok yang proses pembuatannya dengan dilinting dengan menggunakan tangan. Sigaret kretek mesin, yaitu rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sigaret kretek mesin dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, di antaranya sigaret kretek mesin full flavor, yaitu rokok yang dalam proses pembuatannya ditambahkan aroma rasa yang khas, contoh gudang garam internasional, di Jarum Super, dan lain-lain. 2. Sigaret kretek mesin light mild, rokok mesin yang menggunakan kandungan tar dan nikotin yang rendah, contoh A-mild, Class mild, Star mild, U-mild, LA Likes, Surya Slims. Tempat merokok. Tipe perokok berdasarkan tempat ada dua. 1. Merokok di tempat-tempat umum, di antaranya kelompok hemogen atau sama-sama perokok. Mereka menikmati kebiasaan merokok secara bergerombol. Umumnya, mereka masih menghargai orang lain, karena itu mereka menempatkan diri di area merokok. Selanjutnya, kelompok heterogen. Kelompok ini biasanya merokok di antara orang lain yang tidak merokok. Anak kecil, orang jompo, orang sakit, dan lain-lain. 2. Merokok di tempat-tempat yang bersifat pribadi, di antaranya kantor atau di kamar tidur pribadi. Mereka yang memilih tempat sebagai tempat merokok digolongkan kepada individu yang kurang menjaga kebersihan diri dan penuh rasa gelisah. Serta toilet. Perokok jenis ini dapat digolongkan sebagai orang yang suka berfantasi. Perilaku dalam merokok. Perilaku merokok dapat terbagi menjadi dua, yaitu 1. Perilaku baik. Perilaku merokok juga dapat memberikan dampak yang baik seperti memberikan ketenangan, mengusir perasaan malas, menghilangkan stres dan sakit kepala. 2. Perilaku buruk. Perilaku buruk dari merokok dapat menimbulkan penyakit, di antaranya risiko tinggi serangan jantung koroner, gangguan pernapasan, dan stroke. Sekian video edukasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.